Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Claresta dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, yaitu KD 3.4, tentang media promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, di dalam materi ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu pengertian promosi, yang kedua tujuan promosi, yang ketiga fungsi promosi, dan yang keempat jenis-jenis promosi. Apa itu promosi? Pengertian promosi menurut para ahli diantaranya, menurut Cistaningrum, promosi adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat ini atau di masa yang akan datang. Kemudian menurut Gito Sudarmo, promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka, dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Menurut Kotler, promosi adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi atau promotional mix. Terakhir, menurut Rambat Lupio Adi, promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa promosi adalah sebuah usaha untuk menyebarluaskan atau menawarkan sebuah produk atau jasa dengan tujuan menarik para calon konsumen untuk membelinya. Kegiatan promosi ini bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Jadi, dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan adanya kenaikan angka penjualan. Selanjutnya yaitu tujuan promosi. Tujuan promosi yang pertama yaitu menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Dan yang terakhir, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Selanjutnya ada fungsi promosi. Fungsi promosi yang pertama yaitu memberikan informasi. Nah, promosi ini dapat menambah nilai suatu barang dengan memberikan informasi kepada konsumen. Promosi dapat memberikan informasi baik tentang barangnya, harganya, ataupun informasi lain yang mempunyai kegunaan kepada konsumen. Dengan demikian, promosi merupakan suatu alat bagi penjual dan pembeli untuk memberitahu kepada pihak lain tentang kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga kebutuhan dan keinginan tersebut dapat dipengaruhi dengan mengadakan pertukaran yang memuaskan. Kemudian fungsi promosi yang kedua, yaitu membujuk dan mempengaruhi. Promosi selain bersifat memberitahu juga bersifat untuk membujuk, terutama kepada pembeli-pembeli potensial, dengan mengatakan bahwa suatu produk lebih baik daripada produk yang lainnya. Fungsi yang ketiga, yaitu menciptakan kesan atau image. Promosi dapat memberikan kesan tersendiri bagi calon konsumen untuk produk yang diiklankan, sehingga pemasar menciptakan promosi sebaik-baiknya. Misalnya, untuk promosi periklanan atau advertising, dengan menggunakan warna, ilustrasi, bentuk, atau layout yang menarik. Fungsi promosi yang terakhir, yaitu promosi merupakan suatu alat mencapai tujuan. Promosi ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menciptakan pertukaran yang menguntungkan melalui komunikasi, sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi.
Dalam hal ini, komunikasi dapat menunjukkan cara-cara untuk mengadakan pertukaran yang saling memuaskan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis promosi. Ada 4 macam jenis-jenis promosi, yaitu promosi periklanan, promosi personal selling, promosi publisitas, dan promosi penjualan. Yang pertama, promosi periklanan. Promosi periklanan atau advertising merupakan bentuk komunikasi non-personal yang penyampaiannya dilakukan lewat media, dibiayai oleh pemrakarsa yang ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Pengiklan biasanya menawarkan dan menyampaikan informasi kepada konsumen dengan cara mengemukakan keistimewaan produk agar konsumen tertarik dan berkeinginan untuk membeli. Nah, jadi secara umum, tujuan dibuatnya suatu iklan adalah sebagai media penyampaian informasi dan untuk menarik perhatian serta mendorong atau memujuk pembaca iklan guna memiliki atau membeli suatu produk, barang, jasa, ataupun ide sesuai yang diiklankan. Media-media yang dapat digunakan dalam periklanan sebagai berikut. Pertama, media cetak, seperti iklan pada koran, majalah, tabloid, jurnal, katalog produk, brosur atau pamflet, dan poster. Kedua, media elektronik, misalnya iklan pada televisi, radio, maupun iklan yang biasa ditampilkan di website, blog, maupun YouTube. Yang ketiga, media luar ruangan, contohnya seperti billboard, baliho, spanduk, dan iklan tembok. Berikut kelebihan dan kelemahan promosi periklanan. Kelebihannya yaitu yang pertama, cakupan yang melihat iklan tersebut banyak, karena dapat disiarkan melalui media cetak dan siar. Kedua, dapat memperkenalkan produk baru dengan cara yang lebih ringan dan santai. Yang ketiga, dengan membuat iklan yang baik dan menarik, perusahaan mampu membuat produknya lebih tampil, memberikan kesan yang beda, dan lebih menarik dari produk lain. Dan yang keempat, mempermudah penyampaian informasi mengenai suatu produk. Sedangkan untuk kelemahannya, ada dua. Yang pertama, membutuhkan biaya yang tinggi untuk memproduksi sebuah iklan, serta mengupdate suatu iklan dengan iklan yang lebih mutakhir agar konsumen tidak melihat iklan yang itu-itu saja. Nah, yang kedua, seringkali hanya diabaikan. Jenis promosi yang kedua, yaitu promosi personal selling. Apa itu personal selling? Personal selling atau penjualan tatap muka merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung, agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Adapun sifat dari promosi personal selling sebagai berikut, yaitu adanya kontak langsung dengan calon pembeli, sehingga penjual lebih dapat mengamati karakteristik beserta kebutuhan pembeli. Kemudian, untuk memperoleh tanggapan dari calon pembeli, dan untuk membina hubungan bisnis yang baik dengan pembeli. Jadi dalam personal selling terjadi interaksi langsung saling bertemu muka antara pembeli dengan penjual, sehingga dapat diketahui secara langsung keinginan, perilaku, dan motif pembelian dari konsumen, sekaligus dapat melihat reaksi konsumen. Contohnya seperti seorang SPG Wardah yang membantu pelanggannya memilih produk terbaik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Nah, personal selling ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan yang pertama, yaitu terjadinya komunikasi dua arah dengan calon konsumen dan sales representatif. Yang kedua, calon konsumen mendapatkan segala informasi yang diperlukan dengan menanyakan segala hal yang ingin diketahui kepada sales representatif. Jadi, calon konsumen terhindar dari ketidakjelasan informasi produk. Yang ketiga, calon konsumen biasanya berakhir dengan terpaksa membeli produk tersebut karena adanya menjaga perasaan penjual karena telah berhadapan langsung dan tidak enak untuk menolak. Kemudian kelemahannya, yang pertama, yaitu cara promosi ini menguras waktu dan tenaga yang sangat banyak, beralih dari calon konsumen yang satu ke calon konsumen yang lainnya. Yang kedua, seringkali setelah penjelasan yang panjang lebar, dan karena sales representatif tidak terlalu persuasif, calon konsumen pergi dan tidak jadi membeli. Dan yang terakhir, membutuhkan banyak sales representatif yang handal, menguasai dan mengenali produk sehingga mampu menjualnya. Selanjutnya, jenis promosi yang ketiga, yaitu promosi publisitas. Promosi publisitas merupakan jenis promosi non-personal mengenai pelayanan usaha tertentu dengan cara membahas informasi dan berita tentang produk yang dijual dan disebarluaskan ke masyarakat. Jenis promosi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan media elektronik dan media cetak maupun hasil wawancara yang ditampilkan dalam media tersebut. Sebagai contoh promosi publisitas secara sederhana,
adalah misalnya sebut saja produk otomotif Honda. Membuat acara event antar negara ASEAN, lalu acara tersebut ternyata diliput oleh berbagai media seperti TV, radio, koran, dan surat kabar lainnya. Sehingga produk otomotif Honda tersebut secara tidak sadar sudah dipromosikan oleh berbagai media-media yang meliput acara event tersebut. Jenis promosi yang terakhir yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan atau sales promotion adalah aktivitas promosi yang terdiri dari insentif jangka pendek yang dilakukan untuk mendorong pembelian dengan segera dan meningkatkan penjualan perusahaan. Kotler menyatakan bahwa sales promotion atau promosi penjualan memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama yaitu menarik konsumen baru untuk melakukan uji coba terhadap suatu produk. Nah, cara ini bisa ditempuh dengan menawarkan harga produk dengan murah atau melalui promosi buy one get one. Fungsi yang kedua, peningkatan frekuensi dan kuantitas pembelian. Dengan adanya promosi seperti buy one get one dan diskon, konsumen akan lebih tertarik untuk membeli lebih sering produk suatu perusahaan. Fungsi yang ketiga, memperkuat brand image dan memperkuat brand relationship. Karena melalui promosi penjualan yang diadakan akan mampu untuk terus-menerus mengingatkan konsumen akan merek suatu produk, sehingga dapat membentuk image produk tersebut dan secara tidak langsung membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, beberapa metode yang bisa dilakukan dalam promosi ini sebagai berikut. Yang pertama, kupon atau voucher. Kupon atau voucher yaitu sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapat pengurangan harga seperti yang tercetak bila membeli produk tertentu. Kedua, ada premi, yaitu barang yang ditawarkan dengan biaya relatif rendah atau gratis sebagai insentif bila membeli produk tertentu. Yang ketiga, paket harga, yaitu menawarkan kepada konsumen penghemat dari harga biasa dengan mendapatkan suatu produk yang tertera pada label. Yang keempat, hadiah, dapat melalui kontes ataupun undian. Hadiah adalah tawaran kesempatan untuk memenangkan uang tunai, perjalanan, atau barang karena membeli sesuatu. Yang kelima, percobaan gratis, guna mengundang calon pembeli untuk mencoba produk tertentu secara cuma-cuma dengan harapan mereka akan membeli produk tersebut. Kemudian, yang terakhir, garansi produk. Garansi produk yaitu janji yang diberikan penjual baik secara eksplisit maupun implisit bahwa produknya akan bekerja sesuai spesifikasinya. Atau jika produknya gagal, penjual akan memperbaiki atau mengembalikan uang pelanggan selama periode tertentu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.